kenapa listrik mati, Pak? Dijawab apa? Bayar saja hidupnya. Apa itu, Pak? Janganlah begitu kepada rakyat ini, Pak. Dipecat. Setuju? Dipecat, diganti dengan yang becus. Setuju? PLN Seluma ini sudah main-main. Jangan lagi memadamkan listrik sekehendak perutmu, PLN. Ya, ini sebenarnya imbas ya dari tempo hari waktu pergantian kontrak dari PT Data Energi Infomedia beralih ke PT Maisa Karya Mandiri. Jadi di Kabupaten Seluma ini yang bekerja di bawah naung PLN ini ada serikat pekerja, ada FSBKU, KSN Seluma Bersatu. Dalam hal ini kawan-kawan yang bergabung dalam struktur kepengurusan Konfederasi Serikat Nasional ini sebagian besar dimutasi atau termutasi, bahkan kontrak kerjanya itu diganti dari PKWTT menjadi PKWT. Artinya apa? Ini akan membuat kinerja kawan-kawan ini turun. Kenapa saya katakan demikian? Karena tunjangan pensiun SK PKWT itu tidak ada dan kontrak akan diperbarui per tahun. Padahal kita sama-sama tahu ya, untuk kawan-kawan yang gabung di serikat pekerja ini, yang pertama mereka adalah tenaga kerja ROW, pembersihan jaringan seluruh Kabupaten Seluma. Ini ujung tombaknya agar jaringan ini tetap aman, tidak terkendala. Yang selanjutnya adalah kawan-kawan ada di pemeliharaan jaringan di HAR. Ini juga semua anggota serikat pekerja FSBKU Kabupaten Seluma yang dalam hal ini juga SK-nya dirubah. Pertanyaan kami adalah, kenapa yang lain setelah dikembalikan SK-nya dikembalikan lagi menjadi PKWTT, sementara kawan-kawan serikat tetap SK-nya PKWT? Ini kan pertanyaan. Saya, Tuliman Jarot, adalah Kepala Divisi Hukum Advokasi Serikat Pekerja di Kabupaten Seluma, yang dalam hal ini saya termutasi ke Bintuhan. Saya tidak tanda tangan di kontrak yang baru. Kenapa saya tidak tanda tangan nih? Karena Kabupaten Seluma ini masih butuh orang-orang yang memang betul-betul skill untuk memajukan listrik dan untuk melayani masyarakat agar semua terpuaskan dengan adanya listrik tidak akan pernah padam. Ketika Kabupaten Seluma masih butuh orang-orang yang skill, kenapa harus termutasi? Semangat berjuang kawan-kawan. Baik, giliran saya yang bicara dari Kabupaten Seluma. Saya dari Alas Maras hadir ke sini menuntut janji kepada PLN. Karena waktu datang pertama kita uji coba dengan 2 pertanyaan. Malam ini gimana Pak? Mati lampu enggak? Tidak. Malam kedua Pak, mati lampu enggak? Tidak. Tapi ternyata setelah kita pulang dari sini PLN udah mati. Berarti kami dari Maras dan kawan-kawan dari Seluma menyimpulkan PLN PHP. Kami mau temu dengan direktur PLN ini. Masuk. Assalamualaikum. Pak, untuk memberikan hadiah lampu minyak tanah, Pak. Tidak mau lagi. Oh, ini masuk Pakai di rumah. Oke.
Kami masyarakat Kabupaten Seluma, konsumen PLN, berhak menuntut pelayanan negara. Anda adalah perwakilan negara, pelaksana negara dalam hal ini pelayanan listrik kepada masyarakat. Mengapa listrik di Seluma ini Anda matikan setiap malam? Jawab itu, Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Herwan Saleh. Herwan Saleh. Herwan Saleh. Salam kenal. Saya Herwan Saleh, Pak. Ini yang lain juga semuanya ada Pak Anton dari Pasar Seluma, ada dari Ilir Talo, ada dari Ulu Talo, semuanya ada dari Semidang Alas, dan semuanya ada perwakilan. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Herwan Saleh. Sorry, maaf ya, tidak hafal satu persatu nama kawan-kawan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ridin Gunawan. Kalau asli kita nih orang Palembang, Pak. Jadi bertugas di Seluma ini udah 10 bulan. Udah dari pertama saya masuk ke PLN Seluma, sebelumnya dengan Pak Bundra Jaya, sudah pernah diskusi, sudah saya sampaikan bahwasannya saya mohon maaf kalau pelayanan PLN di Seluma kurang handal. Dalam arti perlu digarisbawahi ya rekan-rekan wartawan dan masyarakat perwakilan tokoh dan mungkin ada dari LSM ya. Tidak ada yang namanya tuh pemadaman sekendak perut. Konteks pemadaman sekendak perut itu berarti unsur kesengajaan. Itu harus ditekankan. Karena kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemadaman itu adalah sesuatu yang disengaja atau direncana. Jadi mati lampu dalam hal ini yang terjadi di Kabupaten Seluma itu terjadi di luar kendali atau rencana PLN. 85% gangguan itu disebabkan oleh pohon. Sisanya itu alam yang roboh, badai dan lain-lain, dan hewan. Hewan itu bisa sampai ke jaringan listrik karena ada pohon, seperti ular, kemudian monyet, kerat, tupai, dan lain-lain. PLN itu sedini mungkin memasang beberapa alat atau proteksi di beberapa titik yang memang tinggi tingkat gangguannya. Itulah sering laporan dari kawan-kawan masyarakat itu tidak seimbang atau spanning. Itu berarti ada satu titik proteksi kami yang bekerja. Kalau di rumah-rumah itu Bapak ada MCB, kalau ada short circuit dia turun. Di jaringan listrik 20 kV juga ada, Pak, sama. PLN Seluma itu, Pak, khususnya di Kabupaten Seluma ini, Pak Herwan Saleh, kita ini tidak ada substation atau gardu induk. Jadi gardu induk kita, pabrik setrumnya itu di Bengkulu Kota dan Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan. Mana? Jadi Kota Tais ini berada di titik tengah antara pertemuan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi itu tadi sekilas tentang review jaringan listrik yang berada di Kabupaten Seluma. Bapak tadi menyatakan bahwasanya Bapak membayar pajak atau masyarakat warga Indonesia. Benar, Pak, sama, Pak. Saya juga membayar pajak, Pak. Saya punya NPWP, rekan-rekan yang kerja di Tais ini punya NPWP semua, Pak. Dan kalau Seluma mati, Pak, rumah dinas saya di belakang, Pak. Saya mati juga. Izin Pak. Saya Tais, Pak. Oh itu saya. Kami kan belum tahu. Tadi kan Anda berbicara seperti apa? Sebelumnya kan tadi Saya saya itu dulu. sampaikan. Nama saya Ridin Hermawan. Saya bertugas 10 bulan di sini. Didengar, Pak, makanya. Jangan kalau Bapak Sampaikan saja Bapak Bapak marah-marah tidak apa-apa. Tidak marah, Pak. Setelah itu nanti giliran kami. Dengar, Pak. Jadi kata Bapak bayar pajak, ya sama, Pak. Kita punya NPWP. Kalau seandainya padam, Pak, listrik itu, pembangkit listrik itu, Pak, atau yang buat setrum itu tetap terukur, Pak. Sedangkan di konsumen, meteran bapak-bapak di rumah itu tidak berfungsi. Justru yang paling dirugikan itu perusahaan listrik negara, Pak. Saya juga memiliki kinerja, Pak. Tingkat jumlah gangguan. Kalau semakin banyak gangguan, saya juga siap bertanggung jawab. Kawan-kawan demo saya persilakan. Meskipun di tengah pandemi COVID dengan jumlah yang terbatas, tidak apa-apa speak up. Karena kebebasan untuk menyampaikan aspirasi di muka umum dijamin oleh negara. Oke, instruksi Pak Manajer. Saya wakil dari Alas Maras, ya. Saya tempatnya di Desa Gunung Kembang.
hadir ke sini hari kedua kalinya. Kalau nggak salah sekitar seminggu yang lalu. Tadi Bapak cerita kalau Thais ini pertengahan antara kota dan Bungkul Selatan ya. Nah, sekarang saya bertanya, kenapa di daerah Maras yang dekat dengan Bungkul Selatan kejadiannya sama persis dengan kota ini? Tadi kan Sering mati. Berarti dulu Pak, kalau masalah tupai, kalau masalah pohon itu Pak, saya pastikan dari simpang 3 Maras sampai ke Hulu tidak ada pohon yang ganggu. Bahkan saya tanya ke masyarakat, aliran listrik yang kabel telanjang di atas itu tidak nyentrum. Nggak tahu fungsi apa tidak, tapi kami sekarang tidak ada nyentrum. Dites sama hewan, tupai ada ini, ada kera, ada yang lain-lain binatang. Tidak jadi masalah Pak. Kenapa? Sama kejadian dari sini di kota ini Pak. Jadi kami sangat menyesalkan. Mohon maaf kalau kami buat spanduk PLN kena perut. Itu memang iya. Kalau PLN Seluma ini mau adil, mau transparan, jadwalkan Pak. Besok daerah Alas Maras mati lampu dari jam sekian sampai jam sekian. Kota Bengkulu begitu Pak. Terus Thais ini harus dijadwalkan Pak. Itu transparan. Jadi janganlah, saya udah pusing kalau begini. Jadi itu saja. Saya masyarakat, pemuda saya ini. Kita sama seumuran kayaknya. Jadi nggak apa-apa saya agak menggebu-gebu Pak. Tadi juga menggebu-gebu. Sama-sama menggebu-gebu. Ya. nggak apa-apa Pak. Kalau selama konteksnya masih kita diskusi, belum ada yang namanya kontak fisik, itu namanya diskusi masih Pak. Nggak tahu kontak fisik lain lagi. Nah, di review gitu orang. Gitu ya. Jadi Tarung derajat. Tahu bahasa mah Pak. Pak siapa Pak? Pak Septo. Mohon maaf Pak. Jadi Maras Pak ya. Terkait Maras Pak ya. Maras memang masuk ke kabupaten apa namanya tuh? Itu kabupatennya Seluma Pak. Itu maksud saya. Secara administratif maaf Pak ya. PLN itu tidak mengikuti administratif Pak. Maksudnya itu masih masuk pelayanan ULP Mana Pak. Jadi itu jaringan listriknya bukan pelayanan ULP Thais. Saya di luar konteks saya sebagai pemimpin PLN Rayon Thais, saya tidak akan menjawab yang di luar jaringan distribusi saya Pak. Menarik. Saya langsung jawab. Kita ini udah diskusi ya. Jelas sudah nih, PLN juga bagian dari orang-orang yang pengkhianat yang tidak mau lagi ke daerah Maras. Terjadi direbut oleh Bungkul Selatan. Ini bagi PLN juga sekongkol. Sekolah dulu Pak. Kami bisa berarti kalian tidak memiliki kami lagi. Sekolah dulu Pak. Sekolah dulu. Saya mohon maaf Pak, Pak Irwan Saleh, Bapak kan selaku ketua perusahaan listrik administratif kabupaten. Dia mengikuti jaringan listriknya Pak. Dari jaringan listrik untuk Maras itu nama jaringannya namanya jurusan Maras, jurusan Sendawar. Maaf, jurusan Sendawar itu yang melihara atau yang melayaninya adalah ULP Mana. Jadi kalau Pak Sabto tadi sedikit menggebu-gebu, konteksnya tidak bisa saya tanggapi. Karena beda pelayanan Pak. Baik Pak Redo, mohon ini Pak Redo, Ya, kami Bapak. inginnya Bapak lebih banyak mendengar kami Pak. Ya, siap. Kami kan rakyat, Iya. Anda adalah pelayan kami Pak. Harusnya komunikasi ke mereka. Anda Bungkul Selatan. bekerja itu atas nama negara Pak. Jadi Anda adalah pelayan kami Pak. Silakan. Kami ini rakyat Anda. Walaupun Anda bekerja di BUMN, Anda itu bekerja atas nama negara Pak. Iya, betul. Bukan atas nama nenek moyangmu. Betul. Tadi pembelaannya jelas. Apa PLN ini? membela. Kalau memang masalahnya adalah jaringan listrik, mengapa setiap maghrib yang Anda matikan itu listrik setiap mau malam mati? Apa mungkin Anda bekerja membersihkan jaringan listrik itu pas mau maghrib? Itu tidak masuk Tidak akal. masuk akal. Apa ini? Apa ini Pak? Kita buat Seluma ini diskotik aja, blak-blip, Hah? udah selesai. Kami sudah meminta Bupati Seluma mengirimkan surat kepada Menteri BUMN supaya Menteri BUMN memerintahkan direksi memecat Anda. Anda tidak becus bekerja di sini. Anda tidak becus bekerja di sini. Jelas Bapak membela sendiri pribadi. Anda pergi dari sini atau Anda mengundurkan diri dan diganti dengan yang becus. Kami tidak mau dengar Anda tidak mampu bekerja
Itu urusan negara. Bisa diganti Anda. Iya, cari yang lain. Banyak PLN ini yang lain. Anda harus diganti. Anda tidak becus. Iya. Terima kasih. Sudah, ya, Anda mendengar dulu Pak. Mungkin Anton sudah. Apa listrik mati, Pak? Dijawab apa? Bayar saja hidupnya. Apa itu, Pak? Janganlah begitu kepada rakyat ini, Pak. Betul. Betul. Bayar hidupnya, jangan dibayar matinya. Jangan lagi lah membodohi masyarakat seperti itu. Jadi saya sedikit bicara ini, saya rasa saya mewakili ya dari Serikat Pekerja FSBKU Federasi Serikat Karya Utama Seluma Bersatu. Dalam hal ini saya adalah kalau dibilang mantan tenaga teknik Pak ya, kemungkinan belum karena saya PHK belum saya terima. Yang kedua, kalau dibilang saya masih bekerja, nyatanya sampai hari ini saya tidak bekerja. Ini ada salah mekanismenya saya rasa. Ini dan berdampak seperti ini saya rasa ada runutnya Pak. Jadi bagaimana kiat Anda? Kalau tadi Bapak manajer mengatakan mati lampu ini karena tanam tumbuh binatang dan lain-lain. Saya rasa kawan-kawan ROW ini bekerja cukup maksimal ya. Dari pagi sampai sore setiap hari. Yang jadi pertanyaan adalah kawan-kawan yang justru jadi ujung tombak normalnya tegangan ini, mereka SK-nya tergantikan dari PK WTT menjadi PKWT. Artinya jadi buruh kontrak yang setiap tahun perubahan kontraknya itu harus ditandatangani, harus diperbarui. Ini ujung tombak tegangan kita, Pak. Ujung tombak tegangan Kabupaten Seluma, mulai dari Gardu Induk Manak sampai ke sini. Nah, yang jadi hal ketika kesejahteraan mereka kurang diperhatikan, saya tidak menuduh kawan-kawan ini bekerja kurang maksimal ya, tetapi saya menuduh bahwasanya manajemen ini yang tidak bijak. Satu. Yang selanjutnya, ada satu kawan kami di musim pandemi ini yang ter-PHK hanya gara-gara sakit. Tidak bisa perpanjangan surat sakitnya karena dokternya kena vaksin. Kawan-kawan ROW juga. Ini adalah personil yang tektais. Ini kebijakan dari pimpinan. Mungkin Anda belum di sini, Pak. Saya adalah Kepala Divisi Hukum Advokasi Serikat Pekerja Kabupaten Seluma yang seharusnya saya tetap bekerja di sini, tetapi saya dikerjakan SK-nya turun, pembaruan di Pintuhan. Masuk akal tidak ketika Seluma masih butuh tenaga-tenaga skill untuk patuh tegangan itu normal, untuk bisa fasilitasi masyarakat bisa menerima listrik selalu terang benderang. Nah, kan manajemennya yang nggak becus kalau kalian yang begini. bobrok sebenarnya. Iya Pak, kembali lagi ke manajemen. Dan mereka nih, ini orang yang pertama harus kita ini kan Pak. Ya, mereka yang dia yang buat kebijakan supervisor Yantek. Kalau alih-alih dalihnya adalah ini adalah kebijakan manajemen. Kebijakan manajemen dari mana? Kalau bukan dasarnya dari sini. Satu, yang selanjutnya untuk kawan-kawan pemeliharaan jaringan, SK-nya juga tetap per setiap tahun harus diperbarui. Lantas bagaimana dengan kawan-kawan yang lainnya sudah ditarik kembali ke sini menjadi SK-nya dirubah menjadi PKWTT. Sementara kawan-kawan yang jadi ujung tombak tegangan Kabupaten Seluma ini SK-nya adalah PKWT. Yang setiap tahun SK itu harus diperbarui. Ini timbul kesenjangan. Ini yang akhirnya kinerja PLN dianggap dulu. Saya tidak menuduh PLN ya. Dalam hal ini ada vendor yang bekerja, tetapi vendor ini menjalankan yang menugaskan, yang punya pekerjaan adalah dari PLN. Ya, ini akan saling tuding nanti. Ya. Saya adalah korbannya. Iya. Petugas PLN di lapangan itu harus kita sayangi, kita hormati. Yang selanjutnya Yang harus dipecat adalah pimpinannya, diganti. Ya, karena kinerjanya kurang bagus. Yang selanjutnya adalah kami kritisi untuk Mas Mambang dan Sukaraja adalah pintu gerbangnya tegangan. Personilnya minim Pak, hanya 2 orang tiket. Ketika kena gangguan ulu atau kena gangguan ilir, tidak ada lagi petugas di kantor jaga. Armadanya harus ditambah karena jangkauan KMS-nya untuk pintu gerbang tegangan ini jauh lebih luas daripada rayon. Ini juga harus jadi pertimbangan seperti itu. Jadi evaluasi ini penting, diskusi ini penting ya. Bagaimana caranya
manajemen itu dibuat sedemikian rupa sehingga Kabupaten Seluma ini tidak akan ada lagi pemadaman. Rugi. Sekarang kita hitung per satu hari umpama mati lampu PLN kerugiannya berapa? Apa salahnya sih? Bayar lebih kepada karyawan. Lantas kenapa karyawan yang sedang sakit tidak bisa menuliskan surat perpanjangan sakitnya karena kena COVID harus ter-PHK? Ini kan perlu dipertanyakan, Pak. Proses seperti itu, monggo. Yang mau menambahkan silakan. Silakan, Ton. Pak Manajer PLN Kabupaten Seluma. Seluma ini kan Seluma melayani. Berarti masyarakat ini dilayani. Nah berarti kalau dilayani, lah kok listrik mati sampai jam sekian, besoknya mati lagi, kelap-kelip lampu gitu nih. Nah jadi maksud aku di sini kan, cobalah konsistenlah PLN dengan masyarakat. Nah, masalahnya di Alas Maras tadi, Alas Maras itu tetap Seluma, gimana pun tetap Seluma, walaupun kawasannya mencakup Kampung Selatan, betul kan? Tetap Seluma itu kan. Jadi ujung Maras sampai ke ujung Babatan ini tetap Seluma. Jangan lagi lah membodohi masyarakat seperti itu. Lalu masyarakat dari masa Bapak bisa membantu kami arah Talu, Sungai Talu. Jujur untuk Talu titik gangguannya paling tinggi dibandingkan kita di Tais. Bapak kan tinggal di Simpang 6 ya, di Simpang 6. Masa tanggal 6 nanti bisa membantu kami sama-sama untuk kegiatan bersih jaringan dari tanam tumbuh. Selanjutnya masalah konteks pertanyaan saja yang mati tidak. Sebenarnya analogi itu analogi yang seperti kita menaiki kendaraan, Pak. Minyak itu hanya terpakai ketika kendaraan bergerak. Listrik pun seperti itu, Pak. Lalu padam, KWH meter tidak berputar, Pak. Boleh dicek, boleh dipastikan. Jadi kalau seandainya semakin sering padam, pemakaian atau penjualan kami di masyarakat tidak terhitung lalu padam. Jadi saya hanya menggarisbawahi, Pak, bahwasanya kami dari PLN Tais sudah membuat rencana kerja. Saya sudah bersurat dan komunikasi dengan Ketua DPRD Pak Novi dan Pak Bupati untuk dilaksanakan, difasilitasi oleh Sekda untuk koordinasi dengan beberapa camat yang tanam tumbuhnya cukup sulit. Saya bersurat hari Kamis kemarin, sudah diterima oleh perwakilan Sekda. Insya Allah kalau sesuai jadwal atau permintaan kami itu hari Selasa bersama beberapa Forkompinda terkait titik-titik yang memang kami kesulitan untuk melakukan rabasan. Itu yang bisa saya sampaikan dengan kawan-kawan baik dari perwakilan masyarakat dan perwakilan media. Terima kasih rekan-rekan dari media. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan kondusif dan lancar. Aspirasi masyarakat telah kami terima. Kami dari PLN akan terus melakukan perbaikan pelayanan kami ke depan. Bukan berarti kami akan tinggal diam dengan kendala-kendala yang di lapangan sering terjadi gangguan. Kami harap dari masyarakat dan dari pemerintah kita bersama-sama akan memperbaiki kehandalan suplai untuk listrik Kabupaten Seluma. Apa langkahnya ke depan Kita sudah melakukan komunikasi dengan Pemda untuk beberapa camat yang daerah yang memang cukup krusial. Kita akan diskusi rencana di minggu ini dan kedepannya di awal September langsung kita eksekusi biar kegiatan bakti penyular. Harapan kami camat nanti menginformasikan ke masyarakat agar masyarakat ikut turun ke lapangan karena semakin banyak personil, harapan kami di lapangan itu semakin banyak tanam tumbuh yang bisa kami eksekusi, tidak terjadi ganti rugi dan gesekan-gesekan di lapangan. Seperti itu. Ya, hari ini hari yang kami di sini ya. Kedatangan kami di sini pada intinya masih tetap menuntut agar PLN ini kinerjanya bagus. Dengan arti kata listrik ini dihidupkan terus, walaupun harus ada mati, itu ada jadwal. Terkait masalah
tanam tumbuh dan lain-lain itu kan bisa konsultasi ke pemerintah daerah ataupun mereka ngadu ke menteri, kan selesai. Nah, kedatangan kedua ini mudah-mudahan PLN ada tanggapan. Kalau dia tidak ada tanggapan, kami sebagai masyarakat akan mengirimkan surat ke Menteri BUMN Erick Thohir. Mudah-mudahan surat kami nanti sampai, tidak nyangkut. Kita akan kirim surat untuk segera memberhentikan manajer ini. Karena kalau kita simak tadi manajernya yang tidak bagus. Oke, tanggapan dari PLN sendiri seperti apa? Ya PLN tadi alhamdulillah ya sudah ada janji lagi, lampu hijau lagi seperti yang kita datang pertama. Mudah-mudahan janji itu bisa dipenuhi. Untuk tuntutan yang tahap pertama kemarin bagaimana perkembangannya? Kalau tahap pertama kemarin ya belum ada. Kita sempat berjanji, dia sempat berjanji bahwasanya malam pertama kita datang, malam kedua lampunya nggak dimatikan. Tapi ternyata ketika kita keluar dari PLN ini listrik mati. Permisi Pak. Kami ini datang ni nak bertemu dengan Pak Bupati. Kekiro Pacak ni kami nak bertemu. Adanya kami nak sampai kau. Dengan tetap tuntutan kami ini kami tanya kau alak mana situ kemari. Nah jadi kami tentang listrik mari kan? Tentang PLN yang maju padam. Kami dah bertemu usah gini. Dia minta arau ke mana kami ni. Lah mana titik terang. Nah itu. Pacak kekiro kami ngadap kekiro. Jadi gini Pak ya, yang pertama kita mengikuti jalur prosedur ya. Boleh, tapi kami laporkan dulu ke atas dulu ya. Siap. Jadi setelah kami laporkan nanti kita perintah beliau, apa beliau langsung turun ke sini, apa diwakilkan sama Pak Sekda, apa Pak Wabuk, kita tunggu nanti Pak. Pokoknya ini Pak, lama topok jalan pada kisah okelo, kami ketunggu Pak. Apa kita tunggu kami. Jadi jelas. Jadi kami nunggu dari ini dulu Pak ya. Tadi dari naikkan ini. Jadi kami tunggu Pak. Kami ngimpul lagi. BUMN agar membebas tugaskan semua pimpinan PLN di wilayah Kabupaten Seluma, kemudian diganti dengan yang becus karena pelayanan listrik sudah tidak becus. Pemadaman sangat parah akhir-akhir ini. Mohon kiranya Bapak Bupati Erwin Octavian bersedia menerima. Jadi kedatangan kami sini Pak Bupati menanyakan masalah listrik PLN di Seluma nih. Tadi kami datang ke Seluma, ke PLN di bawah itu di Kebus-Kebus. Jawabannya masih lo pertama kami datang kemari. Jadi kami minta tolong Bapak Bupati nanyokan surat yang kami minta tolong buati kemari dengan Pemda dan DPR telah dibuati apa belum untuk menyurati Menteri BUMN Erick Thohir. Aku rasa ada tambahan sana. Silakan. Disutiatulah Pak Bupati. Jadi hari Selasa pekan lalu kami sudah ke kantor Bapak. Kami maklum Bapak ada tugas luar dan kami ditemui oleh Wakil Bupati Bapak Gustiando. Kami masyarakat Bapak, rakyat Bapak, meminta Bapak Bupati untuk mengirim surat kepada Menteri BUMN agar membebas tugaskan semua pimpinan PLN di wilayah Kabupaten Seluma, kemudian diganti dengan yang becus karena pelayanan listrik sudah tidak becus. Pemadaman sangat parah akhir-akhir ini. Mohon kiranya Bapak Bupati Erwin Octavian bersedia menerima hadiah dari kami untuk Bapak terima, yaitu berupa lampu minyak tanah raksasa. Itulah kita kira. Setelah kita panggil, rasa mereka masih merasa tanam tumbuh dan segala lembaga ini. Jadi kemarin sebelum sudah kita rapatkan, kita akan kerja secara masif untuk dengan kawan-kawan di kecamatan segera menyelesaikan masalah tanam tumbuh itu. Karena masalah tuntutan dari kawan-kawan, surat sudah kita kirimkan. Jadi tinggal lagi nanti kita akan cek ulang, kita akan pastikan lagi dengan PLN yang ada di atasnya, mudah-mudahan kinerjanya bisa lebih membaik lagi. Dan kita berharap tidak ada pemadaman secara terus-menerus seperti ini. Dan masyarakat memang punya hak untuk menyampaikan ke kita. Masyarakat mempunyai hak. Karena kenapa? Alat-alat listrik masyarakat ini banyak rusak. Betul.
lah banyak rusak. Ini Pak Kato gitu, perkara kebun gitu di selatan ini Sarawak ini. Sampai bikin pasangin dikit, lama mati lampu ini. Jadi kondisi memang sungguh-sungguh sangat berat ini. Jadi terima kasih kawan-kawan, nanti akan segera akan kami sikapi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bupati atas kesempatan dan kami pamit.